Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Pradana, NIM A11 2022-14038. Di sini saya akan menjelaskan terkait responsi workshop Associate Data Science, yaitu Prima Indian Diabetes Prediction. Di sini terdapat database, yaitu Prima Indian Diabetes Database dari PGI Machine Learning. Lanjut, pertama load database-nya. Di sini saya sudah load. Terus lanjut ke data info. Di sini ada 7 fitur, 8 fitur, satu target yaitu .com. Di sini semua fiturnya bertipe numerik dan tidak ada fitur yang bertipe kategorikal. Lanjut ke visualisasi data target. Di sini kelasnya imbalance, yaitu 0 yaitu pasien yang non diabetes berjumlah 500 dan pasien yang terkena diabetes yaitu 1 yaitu 268 setengah lebih. Lanjut ke head-to-head korelasi. Di sini ditemukan tidak ada korelasi antar fitur yang redundant atau lebih dari 0,8 besarannya. Lanjut ke missing value. Di sini missing value itu tidak ada yang bernilai none atau 0, namun terdapat hidden missing value yang bernilai 0. Nilai 0 ini dianggap sebagai missing value dikarenakan nilai 0 tidak mungkin pada dan tidak diperbolehkan pada data medis. Maka nilai 0 ini digolongkan sebagai missing value. Di sini ada 5 kolom yaitu glukosa, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Yang akan kita tangani missing value nanti di pre-processing. Lanjut ke distribusi fitur normal. Outlier detection yaitu tidak ditemukan outlier yang sangat ekstrim atau ekstrim itu ada masih normal. Lanjut ke fitur collection pada target, yaitu ada fitur-fitur penting yaitu seperti glukosa, BMI, egg, frekuensi, dan lain-lain. Itu ini top fitur penting ya. Lanjut ke bagian pre-processing. Di sini karena datanya tidak ada yang bertipe kategorikal, maka tidak saya gunakan encoding. Karena tipenya semua kategorikal ya. Jadi semuanya numerikal maaf. Maka encoding ini tidak relevan dan tidak diperlukan untuk dataset yang ini. Lanjut kita handling machine value. Di sini ada 5 kolom tadi, terus kita konversi nilai 0 tadi menjadi 6, terus imputasi menggunakan median. Median lebih bagus daripada mod untuk imputasi. Karena mencari nilai rata-rata. Untuk split fitur di sini training dan testing splitting sebesar 80 kali 20, 80 training dan 20 testing. Untuk scaling dan normalisasi ya oke. Di sini saya menggunakan standar scaler. Kenapa saya menggunakan standar scaler? Karena data ini yang data yang kami pakai ini bersifat numerik dan standar scaler ini cocok untuk model seperti legacy regression, KNN, random forest, itu SVM dan lain. Terus berbeda dengan min-max scaler yang memasang data ke 0 atau 1. Standar scaler ini hanya menormalkan distribusi dan tidak mengubah bentuk distribusi yang asli. Terus kenapa tidak robust scaler? Karena standar scaler ini lebih robust untuk data yang tidak sepenuhnya normal. Pada kasus ini seperti outlier yang tidak terlalu ekstrim. Nah, golong tidak ekstrim lah. Terus ini kenapa saya tidak perlukah fitur expression ya, fitur selection. Berdasarkan hasil temuan, tidak ditemukan fitur yang korelasi sangat tinggi atau lebih dari 0,8 di mana di sini ya. Tidak ada yang lebih 0,8 atau orang-orang itu enggak ada ya. Maka saya tidak menggunakan yang namanya fitur selection. Karena tidak ada yang bersifat redundant untuk korelasi antar fiturnya. Lanjut ke modeling. Di sini saya menggunakan ada logistic regression dan forest dan XGBoost. Yang pertama-tama saya menjelaskan kenapa saya memilih logistic regression.
Yang pertama atau sebagai baseline model ya, gitu ya. Karena logistic regression ini cocok untuk klasifikasi biner, terus cepat dan sederhana, baik sebagai baseline ya, baseline dasar, dan sensitif terhadap skala. Ya. Logistic regression ini cocok untuk setelah datanya standar skala. Maka dapat hasil recall 8252 dan skor 956, lumayan bagus. Kenapa saya memilih yang namanya random forest? Karena dapat menangkap hubungan nonlinear, terus robust terhadap outlier, tidak sensitif terhadap scaling, yang dimana kami pakai standar skala tadi, terus cocok untuk dataset ukuran kecil hingga menengah. Di sini karena datasetnya kecil, maka cocok saja untuk random forest. Hasil untuk recall 8359, advance score 8162. Lanjut ke XGBoost. Kenapa saya menggunakan gradient boosting ini? Karena ya algoritma boosting ini cukup powerful, terus performa cukup baik untuk data tabular dan mampu menangani hubungan kompleks antar fitur. Didapat hasil recall 8061 dan 8062. Lanjut ke model comparison, di sini terdapat hasil yaitu XGBoost lebih bagus dan lebih seimbang ketimbang dua model lainnya LR dan random forest. Ya. Untuk recall dan advance score-nya lebih seimbang. Walaupun untuk akurasi lebih bagus random forest ya. Karena yang dicari untuk prediction itu recall terus advance score. Ya, kenapa logistic regression itu nggak base model? Karena ya setengah pasien ini diabetes gagal diprediksi. Terus random forest itu ya lumayan stabil dan yang paling seimbang dan paling bagus itu XGBoost. Lanjut ke model optimisasi, yaitu saya menggunakan hyperparameter dan juga di sampel menggunakan SMOTE. Yang pertama hyperparameter tuning dulu untuk logistic regression, di mana semua hyperparameter saya menggunakan Grid CV. Untuk hasilnya 7957, 7852. Setelah di resampling menggunakan SMOTE, hasilnya 72, 74, 77, 62 lebih robust dan lebih matang atau mature ya untuk hasilnya. Pertama recall lebih seimbang gitu. Terus ke random forest yang kedua dapat hasil 8359 dan 8162. Untuk resampling menggunakan SMOTE 7872 dan 8168. XGBoost yang tadi terbaik dapat hasil 8565, 8367 dan setelah resampling menggunakan SMOTE dapat hasil 7976 dan 8271. Untuk model comparison-nya di sini ada 3 yaitu awal, direct modeling, terus yang di tunning biasa dan tunning dan SMOTE menggunakan SMOTE, di tunning dan resampling menggunakan SMOTE yaitu hasilnya SMOTE lebih bagus ya, tuning dan SMOTE lebih bagus ketimbang dua model yang sebelumnya, itu sekitar 74 untuk LR, random forest 72 dan SGB terbaik 76. Selanjutnya yaitu advance score. Advance score sama, yang SMOTE lebih bagus 66, 68 dan 71%. Akurasi juga lebih bagus sedikit 73, 76 dan terbaik 78% untuk SGB. Oke, ini karena SMOTE itu menambah sampel sintetis untuk kelas minoritas diabetes ya, sehingga model itu tidak bias ke kelas 0, yaitu kelas yang lebih banyak, karena lebih berani untuk memprediksi kelas yang diabetes. Maka dari itu hasilnya recall pun naik cukup signifikan. Terus hyperparameter tuning. Apa menggunakan hyperparameter tuning? Karena membantu model menemukan konfigurasi yang lebih pas, sehingga pola nonlinear lebih tertangkap dan generalisasinya meningkat, sehingga mengakibatkan advance score ikut naik juga. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.